Little for puja, you can go inside. Yes, but in I have come for puja. but in there, I will pray the God here. but in there. Why? Ada konsep yang mungkin tidak dipahami oleh sang turis India ini. Desa Kalapatra, ya, mungkin nggak ada dalam kamus mereka itu Desa Kalapatra. Coba lihat dari 4 Weda ini. Kenapa dulu ada Trayi Weda? Kenapa nggak langsung Catur Weda? Lalu kenapa ada Pancama Weda? Ini dijelaskan juga. Maka kita semua sebagai umat Hindu di Nusantara ini belajar sejarah Hindu. Sekarang ada statement dari turis India itu, makanya Hindu nggak maju. Apa dikira Hindu di India maju? Hah? Teknologinya maju, tapi agamanya maju. Hormatilah budaya. Kita ke India hormati budaya India. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung Hindu Channel dengan cara subscribe. Karena dengan subscribe Bapak Ibu tentu saja bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan atau informasi yang ada di Hindu Channel pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan topik yang menarik pada hari ini terkait dengan adanya turis India yang sempat viral di media sosial, khususnya di Bali, yang bahasa kasarnya itu adu mulut dengan salah satu pemangku kita di pura di Bali tentu saja. Dan hari ini kita akan saksikan videonya bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Sebelum kita saksikan videonya, mari kita sapa dulu Aji Dewa Suratnaya pada hari ini. Om Swastiastu, Aji. Om Swastiastu, Miko. Hitam-hitam. Hindu Channel hitam. Ya. Iya. Hari ini ada kegiatan. Hari ini nggak ada, tapi besok ada sampai Besok. pertengahan Juni lah. Pertengahan Juni. Lain nanti Juli juga ada. Ya. Agustus sudah ada di jadwal. Aji udah dengar informasi terkait dengan di turis India di Bali? Sudah dengar, cuman Sudah lah. ya, cuman tidak mau berstatement dulu ya, Ji ya. Ditahan dulu karena mencari informasi bagaimana kebenarannya Iya. kan gitu. Betul. Nah, kalau pandangan Aji sedikit saja sebelum kita menyaksikan videonya. Sebetulnya video itu nggak jelas itu masalahnya, ya. Artinya apa sih sebetulnya yang menjadi topik utama antara kedua orang itu, baik kepada pemangku maupun dengan turis India itu. Gitu. Jadi sebetulnya tidak harus terjadi seperti itu. Dua-duanya harusnya memahami sejarah Hindu di India untuk orang India, perkembangan Hindu di Indonesia atau di Nusantara untuk pemangku ini. Jadi bisa menjelaskan, tapi kita memahami. Ini kan ada masalah komunikasi sebetulnya. Ya, bahkan mungkin ini potongan video seperti itu. Ya, kan? bisa saja di potongan video. Ya. Jadi Ya, nggak jelas. Maka kita juga nggak bisa langsung menjudge gitu, langsung memvonis gitu, ini salah, itu salah. Nggak bisa Nggak juga. bisa. Namun kita pada hari ini kita akan memberikan pemahaman kepada umat Hindu Ya. terkait dengan Hindu yang ada di Indonesia, bahkan sedikit sejarah Hindu di India ya, Ji Dewa Yap. ya. Nah, sebelumnya kita coba simak video yang sempat beredar viral di media sosial. Call the police, no problem. Here it is written for puja, you can go inside. Yes, but in I there, have come for puja. but in there, I will pray the God here. but in there. Why? Okay. Why there? Why you make a picture? Because I want to puja. So not the picture, but just sit You are down. not like allowing this. me. I will do it at home, sitting at home. Yes, please sitting at your home. Om Namah Shivaya bole bari. आज योगी शिव शंकर बोले भंडारी त्रिलोकी नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश creator You of don't that. understand. This is not your territorial, okay? This is not the question of territory. This is the reason why the Hindus are lagging behind in all the civilization. You are killing yourself all in Set up your mat, and it is a temple, okay? Itulah video yang bisa kita saksikan, Ji Dewa. Di situ ada beberapa kalimat yang mungkin kita perlu bisa tekankan lagi seperti dia ingin memuja di India itu diperbolehkan untuk masuk ke tempat persembahyangan atau tempat peribadatan seperti itu. Nah, namun dari pihak pemangkunya mengarahkan untuk
di depan mungkin ya seperti itu. Nah ini mungkin gambaran bayangan Haji Dewa seperti apa terkait dengan video ini. Namun nanti ada pertanyaan lagi Ji, karena di situ disebutkan juga inilah ketertinggalan umat Hindu seperti itu kan, dengan lainnya kan gitu. Coba Ji. Iya, sebetulnya ini masalahnya yang saya sampaikan tadi, masalah komunikasi. Orang India itu sebetulnya juga nggak jelas dalam tayangan itu apa yang dilakukan dengan cara sembahyang seperti apa yang dia maksud. Lalu Juru Mangku juga sebetulnya agak sulit menyampaikan bahwa memang antara Hindu di India dalam aplikasi keagamannya memang nggak sama. Nah sekarang orang India memang pinter bahasa Inggrisnya. Orang 200 tahun dia belajar bahasa Inggris, penjajahan Inggris dulu di India, ya. Tapi dia juga, saya agak ragu, dia ini tahu nggak sejarah India sendiri terkait dengan agama Hindu. Kalau saya belajar, saya tahu 800 tahun India itu dijajah oleh asing. Apa tidak ada yang hilang? Pasti ada yang hilang. Lawang kita di Indonesia cuma 300 tahun lebih saja banyak yang hilang kok, apalagi 800 tahun. Dan yang menjajah itu kan tidak satu bangsa. Berbagai kejadian terjadi termasuk terhadap keberadaan Hindu sendiri. Dan di Nusantara ini Hindunya memang boleh dikatakan banyak perbedaan. Walaupun kita mengakui bahwa Hindu bersumber dari India. Tapi dalam perkembangannya tidak persis seperti di India. Di Nusantara ini kan Hindu berbasis keleluhuran. Karena kita ini Hindu Purana, Hindu kesejarahan. Dan di Indonesia kan banyak suku, banyak etnis, banyak budaya. Tidak mungkin sama lah tebaran Hindu itu. Kalau Bali memang cukup lengkap mendapat tebaran Hindu. Dan ada konsep yang mungkin tidak dipahami oleh sang turis India ini. Desa Kalapatra. Ya, mungkin nggak ada dalam kamus mereka itu Desa Kalapatra. Jadi nggak bisa kita menyalahkan, wah Hindu yang di Bali salah, nggak bisa. Memang Hindu di Bali banyak dipengaruhi oleh budaya, tapi budayalah yang merupakan aplikasi dari ajaran Hindu sendiri. Lah orang ini nggak tahu banyak. Sayangnya Juru Mangku juga tidak bisa menjelaskan secara detail, karena memang bukan bidangnya dia. Dan tidak ada larangan siapapun yang mau sembahyang ke pura, asal mengikuti aturan yang ada di pura. Kan begitu. Ya. Coba lihat dari 4 Weda ini. Kenapa dulu ada Trayi Weda? Kenapa nggak langsung Caturweda? Lalu kenapa ada Pancamo Weda? Ini dijelaskan juga. Maka kita semua sebagai umat Hindu di Nusantara ini belajar sejarah Hindu, tidak hanya perkembangan Hindu di Indonesia, tapi juga di India. Ya. Nah, kalau dikatakan tadi menyinggung bahwa wah berarti ini sebabnya Hindu tidak maju di Indonesia misalnya begitu. Ya memang kita punya masalah. Tapi apakah Hindu di India maju? 800 tahun penjajahan asing itu anggap apa nggak berdampak buruk. Walaupun banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh besar pada zaman-zaman itu. Tetap saja ada yang hilang. Nggak mungkin 100% sama. Ya nggak mungkin. Kenapa ada Trayi Weda? Kenapa 3? Kenapa ada Caturweda terus 4? Kenapa ada Pancamo Weda? Ini kan harus dipahami. Nggak bisa kita mengatakan yang di Bali salah, yang di Jawa tidak benar, misalnya. Nah kemudian Haji Dewa mohon maaf dipotong, terkait dengan berita atau informasi yang viral terkait dengan turis India ini kan dipublikasi, maksudnya direkam, berarti kan sudah ada kegiatan sebelumnya dari turis India ini, sehingga mungkin ya mengundang pemangku kemudian sambil merekam itu. Karena jeda waktunya kayaknya lama loh Haji Dewa, sehingga adanya teguran atau terus yang merekam siapa itu masalahnya sekarang? Nah, apakah dari pihak turis India atau dari kita, dari Bali misalnya? Kalau dari media sosialnya, karena di lingkaran Bali ya pasti Semeton Kita Bali lah ya. Pasti saja. Iya. Nah kemudian Haji Dewa, bagaimana kita bisa tidak mencampur adukan antara pemahaman tentang Hindu atau kondisi tentang umat Hindu kita saat ini. Misalkan kondisi umat Hindu kita di Indonesia khususnya terkait dengan mohon maaf saya sebutkan ya Ji, terkait dengan sampradaya. Sehingga umat Hindu lainnya ketika ketemu dengan turis India
ini pikirannya sudah hal-hal yang sampradaya. kan gitu. Ya, Atau bagaimana ini supaya bisa diterima juga oleh generasi Hindu kita, Haji Dewa? Ya, kita sebetulnya bisa memulai dari konsep yang namanya Desa Kalapatra itu. Ini harusnya dipahami oleh seluruh umat Hindu di dunia ini, bahwa tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah yang penganutnya mengatakan dirinya sebagai Hindu tentu punya cara masing-masing. Mohon maaf, saya tidak ingin membahas tentang sampradaya ya, tapi yang saya pahami mungkin sampradaya itu hanya salah satu cara memuja Tuhan. Ya, tapi selebihnya saya nggak mau berkomentar tentang hal itu ya. Tapi yang jelas, baik orang India yang baru tahu bahwa di Indonesia ini ada umat Hindu harus belajar tentang perkembangan Hindu di Indonesia. Contoh satu saja contohnya. Trihita Karana. Apakah ada sebagai sebuah konsep atau rumusan dalam Weda? Tidak ada. Tapi toh itu dianggap sebagai ajaran Hindu. Itu kan baru dideklarasikan 11 November 1966 di Perguruan Tinggi Dwi Jendra di Denpasar. Nggak ada dalam Weda itu. Nyatanya itu sangat berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan manusia Hindu. Ya, walaupun India mengatakan tidak ada, tidak punya, tapi nyatanya di Indonesia itu justru mengarahkan kita kepada ajaran Hindu yang terkait dengan perjalanan kehidupan sampai mati. Bayangkan, Trikaya Parisuda, apa ada? Tidak ada. Kerangka dasar, ada? Tidak ada. Coba, 3 kerangka dasar apa? Bahasa Sanskertanya. Nggak ada, tapi di sini ada. Dan itu dibutuhkan dalam perkembangan umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, berarti Haji Dewa, dalam konteks ini apa yang menjadikan pemahaman kita supaya bisa tahu bahwa ajaran India itu seperti ini, ajaran Hindu Bali itu seperti ini, sehingga ini juga akan disaksikan kan gitu, sehingga di perdebatan ini juga apa yang harus dipahami oleh turis India terkait dengan ajaran Hindu, baik itu di Bali bahkan di intinya di Indonesia seperti itu. Ya, jadi begini, dalam pemikiran saya dan pemahaman saya, ketika di alam ini belum ada yang ada, belum ada apa-apa, ya, orang bilang anrawang anruwung katanya, anrawang anruwung. Jadi yang ada ini belum ada, yang ada hanya Brahman. Lalu Brahman ini menggetarkan napas sucinya dalam bentuk gema. Aum. Tebaran napas suci ini terjadi di seluruh permukaan alam semesta. Tetapi Bali punya karunia hebat. Ternyata Bali sangat cepat menerima dan katakanlah mungkin 80% ajaran Brahman itu menebar di Bali. Coba, sejak kapan Bali mengenal kitab Weda? Mungkin tahun-tahun 50 sekian. Sebelumnya nggak kenal Weda, tapi mereka mengatakan agama Tirta. Apa salah? Tidak ada yang salah, karena Hindu itu rumah besar. Semua pemujaan bisa diterima dalam Hindu, nggak ada penolakan. Ya, jadi apa yang harus dipahami? Orang ini harus paham bahwa kita di Nusantara ini basisnya adalah kesejarahan dan keleluhuran. Jadi itu juga merupakan sinkretisme antara ajaran Hindu dengan kearifan lokal setiap wilayah di Nusantara. Tapi mereka Hindu. Hindu itu artinya apa sih? Menurut saudara kita Kobalen, Hindu itu artinya atau asal katanya Hin dan Du. Hin ini asal katanya himsa. Du itu tidak. Jadi ajaran Hindu itu bukan himsa karma, karena itu ajaran Dharma. Ini dipahami dulu. Jadi yang namanya Dharma itu luas sekali. Sebuah rumah yang besar, segala macam pemujaan diterima, nggak ada. Orang misalnya ditolak karena dia memuja Saraswati. Jadi Ista Dewatanya Saraswati, enggak ditolak. Oh dia Ganesha, enggak ditolak. Oh dia Siwa, enggak ditolak. Oh dia Surya, enggak ditolak. Itu rumah besar. Satu. Yang kedua, rumah besar ini kemudian punya rumah-rumah kecil. Ya, di Nusantara lain, enggak sama dengan India. Sejarah India coba. 600 tahun dijajah asing. 200 tahun tambahan jajahan lagi. Lalu banyak perubahan terjadi di sana. Banyak kehilangan. Itu sejarah. Jadi ajaran itu. Iya, jadi kita harus berani memandang agama Hindu dari perspektif sejarah.
Jangan hanya dari spiritual saja, sejarah juga perlu. Bagaimana kita bisa beragama kalau kita nggak tahu sejarahnya? Ya, makanya ini perlu. Orang India juga jangan menganggap hanya Hindu di India yang paling benar. Nggak bisa. Walaupun kita mengatakan sumber dari India. Oke, sumber India. Tetapi sebelum India bawa Hindu ke sini misalnya, pada tahun sekian, entah tahun 400-an misalnya, itu di Indonesia Nusantara kan sudah ada peradaban. Peradaban memang mungkin namanya bukan Hindu. Ya, namanya mungkin bukan Hindu, tetapi ajarannya tidak jauh dari Sanatana Dharma. Nah, kemudian Aji Dewa terkait dengan pemahaman atau penjelasan Aji Dewa, ada sedikit terbesit nih Ji Dewa, yang mungkin juga mewakili dari umat Hindu juga. Oke. Kenapa turis India ini larinya ke Bali? Kenapa tidak ke Tengger, Bromo, Jawa, Lampung, Kenapa? Bengkulu, terus Kalimantan, kan gitu? Ya, kenapa? Kan padahal di Nusantara ini juga Hindu banyak, kan iya, gitu? Iya. Kenapa? Ya, kenapa gitu? Di India Timur itu ada satu ritual, satu kegiatan keagamaan, namanya Bali Yatra. Jadi sekian, mungkin 1000 tahun atau lebih, mereka sudah ada dari India datang ke Bali, makanya namanya Bali Yatra. Dan sampai sekarang masih dikenal itu Bali Yatra itu. Mungkin ini, mohon maaf ya, mungkin ini menjadi motif bagi turis India itu datang ke Bali. Tapi ingat, dia datang ke Bali apakah hanya sekedar berwisata, wisata spiritual, ataukah dia mencari sesuatu? Saya tidak yakin itu. Tidak yakin itu. Karena banyak cerita, datangnya teman-teman dari India ini ke Bali, mencari sesuatu yang hilang di India. Contohnya Bhairava. Bali kuat sekali Bhairavanya. Apakah di India sekuat itu? Belum tentu. Nah inilah, jadi ketika dulu salah satu Perdana Menteri India, Nehru, Jawaharlal Nehru, ya, mengatakan, ini Bali ini hebat sekali. Ini Hindu yang benar. Karena memang di Bali kan tidak terlena dengan penjajahan yang pendek. Kalau di Jawa dijajah misalnya 350 tahun oleh Belanda, Bali hanya berapa puluh tahun. Enggak dijajah lama, jadi di Bali berkembanglah Hindu itu. Dan ingat, sinkretisme ajaran Hindu, walaupun kalau ditanya dulu orang Bali, agamanya apa? Agama Bali. Nggak pernah mengatakan agama Hindu. Tapi ternyata di dalam ajaran agama Bali ini, itu banyak sekali hal-hal yang sudah ada dalam Weda. Contoh, kurban hewan. Itu ada dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 162. Loh, gila kan? Begitu dibuka Rigveda Mandala 1, loh, 162 suktanya ini kurban hewan. Di sana dikatakan hewan itu bukan pembunuhan. Ada ceritanya di sana bahwa engkau tidak dibunuh, engkau tidak disakiti, tapi engkau akan menuju surga dikawal oleh dewa-dewa. Kemudian engkau akan ditarik dengan keretanya Indra, keretanya wah macam-macam. Lalu Rigveda Mandala 10 Sukta 15 bicara tentang leluhur. Itu sudah dipraktekkan di Bali, keleluhuran, bahkan jauh sebelum ada Kayangan 3 di Bali. Orang Bali sudah punya orang telu, tapi konsepnya keleluhuran, bukan Trimurti. Nah, artinya apa? Tebaran Sanatana Dharma di seluruh alam semesta itu, Bali mendapat keuntungan yang luar biasa. Dan daya serap yang luar biasa. Sehingga tanpa perlu buka Weda, orang di Bali sudah mengaplikasikan Weda itu. Ini yang luar biasa. Jadi mohon maaf. Mungkin saya salah, tapi saya selalu berpikir, India harus belajar ke Bali. Mungkin banyak yang nggak terima dengan statement saya, silahkan saja. India belajar ke Bali? Iya. Belajar apa dulu, Ji? Ya belajar agama Hindu lah, aplikasinya terutama. Orang mau belajar terhambat terus. Kan gitu, Ji Dewa. Nah, sekarang ada statement dari turis India itu, makanya Hindu nggak maju. Apa dikira Hindu di India maju? Iya. Hah? Teknologinya maju, tapi agamanya maju? Belum tentu. Iya, karena Hindu tidak akan maju, tertinggal dengan keagamaan lainnya. Coba dihitung di dunia, kan gitu. Agama-agama siapa yang paling banyak? Maka belajarlah sejarah Hindu di India, Hindu di Nusantara.
ini Jangan sampai kuncinya. ini diskusi kita ini dianggapnya bahwa benar apa yang disampaikan oleh turis India bahwa kita tidak maju-maju. Sama ini Hindu Channel juga membahas sama Aji Dewo, membahasnya Hindu aja gitu. Terus kalau bukan bahas Hindu kita bahas apa sih? Loh, kita nggak bisa masuk ke ranah orang lain. Iya, kan Risiko gitu. tinggi. Kita Hindu ya, kita bicara Hindu. Memang ada statement dulu dari Tengger, dari Pak Irawan, Ketua PHDI Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa mereka merasa terhambat sekali di Tengger itu karena, mohon maaf, karena bukan gangguan sebetulnya, tapi karena rajinnya saudara-saudara Bali masuk ke Tengger, sehingga sempat orang di Tengger tuh tidak boleh atau meninggalkan sesaji Tenggernya, harus dengan saji Bali, tapi membuat mereka terpuruk akhirnya. Itu statement, silakan dicek lah ke Pak Irawan, bukan saya mengada-ngada, cek ke Pak Irawan, Ketua Paripurna Pasuruan sekarang ini. Seperti itu. Jadi intern kita memang ada mungkin sesuatu yang harus dikaji ulang. Ya, harus dikaji ulang. Seperti misalnya, kenapa umat Hindu Jawa ini semakin lama semakin surut, semakin terpuruk? Padahal di puronya sekian banyak dan setiap pura ada Padmasana sebagai paling utama. Nah, Bali kenapa makmur dengan Padmasana dan Kayangan Tiga? Di Jawa kenapa nggak makmur? Ada sesuatu yang harus dikaji ulang. Lihat sejarahnya sekarang. Kita bermain sejarah aja lah. Kita nggak bisa hanya bermain dengan kitab suci saja. Di Jawa nggak ada kitab tertulis. Yang ada adalah kitab teles. Ya, di Bali juga banyak lontar tanpa tulis. Weda-weda yang masih berserakan di alam semesta ini. Dan banyak orang pintar yang memahami itu. Hanya mungkin banyak yang tidak mau menyampaikan. Nah. Kemudian Aji Dewo keluar nih mantra Brahma Wisnu Siwa kan tadi itu, karena di penyebutannya ada mantra yang disebutkan. Ya, apa Haji mau menambahkan mantranya kan gitu. Ada apa sehingga pada saat berdialog atau komunikasi dengan pemangku Niki menyebutkan mantra. Apakah itu sebenarnya ya kita sebenarnya paham, namun itu hanya di bahasa Inggriskan saja kan? Sebetulnya itu nggak ada gunanya. Untuk apa dia menyebutkan mantra itu dengan bahasanya, bahasa Hindi itu. Kita kan bukan orang yang memahami bahasa Hindi, bahkan bahasa Sanskerta pun kita nggak paham. Ya, boleh saja dia berbicara seperti itu, hanya menunjukkan bahwa saya tahu, belum tentu dia tahu. Bahkan sekarang yang kita kenal misalnya Om Namah Shivaya sebagai puja untuk Siwa. Ada lagi Om Karam Nama Siwaya, Subam Kuru Siwaya nama Om. Ada lagi yang begitu. Ya, jadi mantra itu pun juga masih banyak yang belum terungkap. Masih banyak. Jadi saya juga geli ketika dia mengatakan, "Oh, bahasa ini." Untuk apa dia menyampaikan semua itu kepada orang yang tidak paham? Bener nggak? Ada manfaat nggak? Tidak ada manfaat. Nah, dengan hal ini mungkin menjadi pembelajaran ketika umat Hindu kita India atau turis India ketika memang memasuki tempat peribadatan atau tempat persembahyangan di Bali, Haji. Mungkin video-video yang sudah viral ini bisa menjadikan ya hati-hatilah untuk melakukan ritual. Itu benar sekali. Tapi sebetulnya kalau dia dikatakan bahwa tidak diperbolehkan, lalu dia tidak bolehkan, dia mau sembahyang. Itu kan sudah di mandala utama, apanya nggak diperbolehkan? Tinggal dia duduk di depan Padmasana, lalu dia berdoa. Tapi ikuti aturannya, ada dupa di sana misalnya. Kalau dia nggak pakai dupa ya silahkan, tapi jangan aneh-aneh. Di India orang biasa misalnya karena arcanam ya, setiap arca dia misalnya tengkurap atau telentang ya silahkan, tapi itu di India. Di sini akan aneh. Kalau misalnya orang India masuk ke pura, kemudian sembahyang dengan tengkurap misalnya. Oh ini ya cara kami, cara Anda, tapi itu kan di negeri Anda, bukan di sini. Tolonglah hormati budaya lokal, hormati budaya kami ini. Seperti misalnya orang Bali mau ke Jawa, hormati budaya Jawa, tradisi Jawa, adat Jawa, pantangan Jawa. Jangan main tabrak saja. Sama dengan orang India ini, jangan main tabrak saja Anda. Memangnya Hindu rumah kecil, itu kan rumah besar Hindu itu. Gitu. Dengan diskusi kita pada hari ini Haji Dewo terkait dengan pemahaman India dan juga Hindu di Indonesia, mungkin closing statementnya atau penutupnya Aji bisa menjelaskan bahwa pemahaman Hindu di Indonesia itu seperti apa, pemahaman Hindu di India itu seperti apa, sehingga ini bisa dikutip nanti oleh
generasi Hindu kita atau umat Hindu yang menyaksikan kita, sehingga obrolan kita kali ini itu ada titik poin tentang pemahaman tentang Hindu di Indonesia dan Hindu di India. Iya. Mungkin India dulu ya, Ji? India dulu. Ya, untuk paham masalah terkait dengan Hindu di India, ya belajar sejarahnya lah. Sejarahnya dulu, kedatangan kelompok Aryan, kemudian konflik dengan penduduk asli Dravida, lalu muncul Trayuweda. Kenapa 3 Weda? Lalu muncul Caturweda. Kapan munculnya? Itu belajar sejarah. Lalu ada lagi Pancamaweda. Pelajari kapan, apa sejarahnya. Lalu bagaimana kemudian Hindu pernah habis di India, dikalahkan oleh Buddha. Ya, pelajari semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya hormatilah budaya. Kita ke India, hormati budaya India. Nah, kalau ke Bali, hormati budaya Bali. Jangan asal main tabrak saja. Ya, karena ingat, Hindu itu rumah besar. Rumah besar. Kalau di India, pemujaan masing-masing terhadap Ista Dewa itu nggak sama. Ada yang memuja Hanuman, Rama, Siwa, Brahma, Wisnu. Beda-beda. Di Bali enggak. Di bawah ini berbeda. Ini Surya, ini Bhairava, ini pemujaan Brahma, Siwa. Tetapi ketika ke atas, mereka ketemu satu titik. Sama orang mendaki gunung. Yang satu naik dari lereng selatan, satu utara, timur, barat. Naik. Begitu ke atas, mereka ada bingung. Yang mana utara, yang mana selatan, yang mana timur. Ketemu. Kalau di India mungkin sepemahaman saya agak berbeda. Terus begini, nggak pernah ketemu mereka. Nggak pernah ketemu, tapi juga mereka nggak pernah konflik. Nah ini luar biasanya. Ya. Jadi ini yang pertama, sejarahnya pelajari. Bagaimana zaman Brahmana, bagaimana zaman Upanishad, bagaimana. Pelajari. Di Bali juga pelajari. Kapan Bali itu bermasalah, lalu muncul Markandeya di sana, membawa konsep Markandeyanya, ya, berdirilah Besakih. Kemudian datang Pukuturan dengan konsep Trimurtinya, muncul Kayangan 3 di desa. Di rumah tangga muncul Rongtlu, padahal di rumah tangga sudah ada Rongtlu, hanya konsepnya bukan Trimurti, tapi konsepnya keleluhuran. Laki atau perempuan setelah menjadi Batarian Guru. Sudah ada. Nah, kemudian makmur Bali, tapi spiritual mungkin perlu penambahan atau peningkatan. Muncullah Dang yang Nirata pada abad ke-15 membawa konsep Tripurusa. Wujudnya adalah Padmasana, tapi tidak menghilangkan Trimurti. Maka di belakang Padmasana ada unsur-unsur Trimurti. Ada angsa, ada Garuda, seperti itu. Nah, saya hanya ingin mengingatkan, pahami sejarah. Jangan semata-mata ngelotok baca kitab saja. Sejarah, pahami sejarah. Sejarah ini akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana perkembangannya, perubahannya, apa yang terjadi. Seperti itu, sejarah. Sehingga kita siap mendapatkan pertanyaan apapun. Iya, apapun kita bisa jawab, sejarahnya. Kalau yang di Indonesia secara sederhananya, Ji? Indonesia sebetulnya, desa Kalapatra itu jalankan. Kita nggak bisa memaksa orang keharingan seperti di Bali kok. Walaupun di Pura Pitamaha di Palangkaraya itu bisa, satu ada pemangku Bali, satu ada basir dari Keharingan. Mereka bergantian, dan ini juga kidungnya ada kidung Keharingan, ada kidung Jawa, ada kidung Bali. Gak salah. Kalau di Tengger itu Romo. Ya. Kalau di Tengger itu dukun pandita. Itu hebat mereka itu menyanunya, karena waktu peresmian itu lulus enggaknya itu dihadiri oleh semua orang dari barat maupun dari timur. Mulunen namanya. Saya sering menghadiri itu. Kalau Sunda pemangkunya nggak ada ya, Ji, ya? Sebetulnya ada. Sunda ada ya, Ji, ya? Cuman kita abaikan. Jadi gini, mangku Sunda itu sebetulnya yang pernah saya dengar, ya, itu ada 4 jenis mangku, 4 karakter mangku. Yang pertama namanya Mangkulingga, yang kedua Mangku Wastu, yang ketiga Mangku Wangi, yang keempat Mangku Surya. Lah, mangku-mangku ini nama-nama yang ngambil dari raja-raja yang betul-betul silih wangi, yang hebat di Jawa Barat. Pertama, Mangkulingga, ini mengambil nama Prabu Lingga yang meninggal di Bubat. Yang kedua, Mangku Wastu, ini putranya dari Prabu Wastu Kancana. Yang ketiga, lah ini yang paling ngetop ini, Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Yang keempat,
Raga Mulia Prabu Anom Surya Kencana. Nah, makanya ambil suryanya diambil, wanginya diambil, kencana wastunya diambil, lingganya diambil. Inilah yang menjadi harus Nah, dipahami. orang sucinya apa? Ada sebetulnya. Kalau di Jawa Barat orang suci namanya Hajar. Hajar. Tapi kan kita nggak pernah tahu Hajar itu ada apa enggak. Ya karena kita nggak pernah menggali. Ya. Itu masalahnya. Kalau di Jawa Tengah ada Wasi. Ya, ada Wasi, ada Romo. Kan begitu. Indonesia tuh. Indonesia. Baik itu Tadi Jawa. kali-kalinya ada Basir. Basir. Iya. Lalu itu raja lain lagi, di Huaulu lain lagi. Ada semua. Inilah Hindu di Nusantara, Hindu di Nusantara, bukan Hindu Nusantara. Hindu di Nusantara. Iya, kalau di Nusantara ini salah lagi ngomongnya kita. Kok ada Hindu Nusantara, yang ada Hindu Dharma Iya. katanya. Ya sudah. Nanti Aji Dewa kalau ada turis ke studio Hindu Channel, turis India, Aji Dewa saya undang. Boleh. Ya, nanti. Apa? Suruh debat? Jangan ya diskusi Diskusi gitu, Ji. ya. Nah, Saya pernah menemani jurnalis orang India namanya Rajib Malik dari jurnalisnya Hinduism Today selama 9 hari. dibawa ke Jawa. Dia bisa bawa ke Jawa, bingung dia. Loh, karena dia dari Bali, dia hanya tahu bahwa di Bali lah ada umat Hindu, di luar Bali nggak ada. Nggak ada. Siapa bilang? Akhirnya saya ajak dia ke Gresik, Bongso, umat Hindu orang Madura. Terus saya ajak ke Tenger, umat Hindu orang Tenger situ. Bingung dia kok bisa. Tapi orang Tenger ini kok ngerokok ya kata dia. Terus kenapa? Tapi mereka kok bisa kendalikan diri? Lah iyalah yang ngerokok itu kan sambilan sebelum orang negeri dingin kok tempat dingin saya bilang gitu. Iyalah. Nah. Terus saya ajak ke Gunung Lawu. Iya ya. Saya ajak ke Wonosobo. Ya, saya ajak ke Prambanan, bingung dia. Ternyata banyak. Ayo kita ke Kalimantan, tapi tidur di hutan, nggak berani dia. Jadi banyak umat Hindu di sini, Ya, hidden Hinduis. Gitu. Terima kasih Aji Dewa. Ya kita sudah Sama-sama. memberikan statement atau pemahaman terkait dengan berita atau informasi yang viral di Bali seperti itu. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Iyalah. Kan gitu. Dan jangan dianggap ini sebuah statement untuk provokator. Nah, tidak sebetulnya sama kita sekali. belajar. Karena Pembelajaran dengan, itu. dengan adanya ini kita menjadikan belajar bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Yap. turis India terkait dengan tradisi Hindu yang ada di Bali dan juga terutama di Indonesia seperti itu. Dan tentu jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe Hindu Channel, karena lagi-lagi jika subscribe kami dari Hindu Channel akan semangat untuk keliling mencari narasumber dan juga turun ke kantong-kantong umat Hindu. Apalagi kami kemarin ke Kalimantan, ke Tenggarong, wes Keren. mantap Ji. Semeton Jawa kita ada, semeton Hindu ada, semeton khususnya umat Hindu Kalimantan juga ada Ya. seperti itu. Oke. Nah, lagi-lagi subscribe. Terima kasih, kami tutup dengan para mesanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Om Santi 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 Om. Sukses Aji.